Pertempuran Melewati Langit. Audiobook, novel silat. Episode 278. Bab 1556 mengumpulkan roh. Jika seseorang mengurutkan 9 petir emas misterius seperti api surgawi di peringkat api surgawi, petir ini akan memiliki posisi yang setara dengan api teratai pemurni iblis atau bahkan api pemakan ketiadaan. 9 petir emas misterius ini hanya akan muncul setelah menyempurnakan pil emas tingkat 9. Itu adalah masalah yang menggemparkan setiap kali petir ini muncul. Dunia akan berguncang dan bahkan para elit Do Usheng akan tampak kecil dan tidak berarti di bawah kekuatan petir ini. Dalam beberapa buku kuno, terdapat catatan tentang fenomena alam tidak biasa yang terbentuk ketika seorang alkemis, yang telah mencapai puncak, menyempurnakan pil emas tingkat 9. Aspek paling menakutkan dari fenomena tidak biasa ini adalah 9 petir emas misterius. Bahkan elit biasa Do Usheng akan berubah menjadi debu jika ahli itu menyentuhnya sedikit pun. Tentu saja, 9 petir emas misterius sangat langka bahkan selama zaman keemasan zaman kuno. Sudah ribuan tahun sejak 9 cahaya emas misterius muncul di benua Do Uki. Dengan kata lain, pil emas level 9 belum pernah muncul di benua Do Uki selama ribuan tahun. Namun, mungkin tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat memurnikan pil obat ilahi ini. Bahkan Xiao Yan hanya bisa terdiam sebelum kata-kata ini. Mengingat keterampilan penyempurnaan pengobatannya, dia mungkin tidak berani mengatakan bahwa dia adalah yang terbaik di benua ini, tetapi tidak akan sulit baginya untuk masuk peringkat 3 besar. Namun, pil obat tingkat tertinggi yang pernah dia sempurnakan adalah pil harta karun tingkat 9. Dia belum pernah mencoba menyempurnakan pil misterius level 9. Bahkan lebih sedikit lagi yang perlu dikatakan tentang pil emas level 9 yang lebih tinggi. Oleh karena itu, 9 petir emas misterius yang legendaris adalah sesuatu yang hanya dia baca di buku-buku kuno. Meskipun dia belum pernah melihatnya, dia masih bisa mengenali 9 petir emas misterius pada pandangan pertama karena persepsi spiritualnya yang tajam. Tempat ini, sebenarnya telah menghasilkan 9 petir emas misterius. Bahkan dengan ketabahan Xiao Yan, dia tanpa sadar merasakan napasnya menjadi sedikit sulit saat ini. Butuh waktu lama sebelum mulutnya akhirnya mengeluarkan gumaman pelan tanpa dia sadari. Suaranya dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Seekor naga petir emas besar tergeletak di bagian terdalam lautan petir. Matanya tertutup rapat. Busur petir emas terus melintas di sekujur tubuhnya. Energi seperti pemusnahan menyebar secara diam-diam, menyebabkan alam hampa tampak sangat terdistorsi. Kilatan petir iblis hitam yang lebat berdiri 10.000 kaki jauhnya dari naga petir emas, seolah-olah mereka sedang menyembah raja mereka. Astaga! Xiao Yan tanpa sadar menelan seteguk air liur saat dia memeriksa pemandangan ini. Suara samar terdengar sangat keras di dunia yang sunyi senyap ini. Oleh karena itu, banyak petir iblis hitam tiba-tiba berbalik dan menyerang Xiao Yan seperti banyak ular piton yang marah. Xiao Yan baru mundur setelah makhluk petir iblis hitam mulai menyerang. Matanya dengan cepat berkedip saat dia berbalik dan lari. Dia tidak takut pada petir iblis hitam, tapi dia tidak takut pada naga petir, yang sepertinya sedang tertidur. Dia bisa merasakan aura menakutkan terpancar dari tubuh naga itu. Ia mengaku kalah jauh dengan aura itu. Berdasarkan tebakannya, jika seseorang menggunakan level manusia untuk mengukur kekuatan naga petir ini, kemungkinan besar setara dengan Do Usheng bintang 7. Level ini adalah sesuatu yang tidak bisa ditandingi oleh Xiao Yan. Oleh karena itu, dia tidak ragu untuk berbalik dan melarikan diri setelah menemukan tingkat aura naga. Bang! Pelarian Xiao Yan menarik semakin banyak makhluk petir iblis hitam, jadi mereka mengejarnya. Dalam sekejap, bagian terdalam dari kolam petir sepertinya telah terguncang. Xiao Yan menerobos masuk ke tanah suci mereka dan sepertinya membuat mereka marah. Kilatan petir iblis hitam melonjak dari segala arah, menuju ke arah Xiao Yan. Di bawah serangan sejumlah makhluk petir iblis hitam, bahkan Xiao Yan akhirnya merasakan kulit kepalanya mati rasa. Dia melambaikan tangannya dan Raja Negeri Utara muncul di atas kepalanya. Bahu Xiao Yan kemudian bergetar saat Yi kecil muncul. Setelah itu, Yi kecil terbang di bawahnya. Baik Raja Utara maupun Yi kecil masing-masing menjaga Xiao Yan dari atas dan bawah. Gelombang makhluk petir iblis hitam tiba setelah Xiao Yan memanggil Yi kecil.
Namun, kekuatan isap meletus dari Raja Utara dan Yi Kecil ketika mereka berada 100 kaki jauhnya dari Xiao Yan. Semua petir ini terserap ke dalam tubuh keduanya. Ayo pergi. Xiao Yan tidak berani berdiam diri setelah dengan mudah memblokir serangan makhluk petir iblis hitam. Sepasang sayap tulang muncul di punggungnya. Dia baru saja hendak melarikan diri ketika pori-pori di sekujur tubuhnya tiba-tiba terbuka lebar. Dia buru-buru berbalik dan tanpa sengaja melihat naga petir emas di dalam kolam petir perlahan membuka matanya. Kilat menyambar dan guntur menderu-deru di mata naga itu, seolah-olah seluruh dunia telah menembak ke mata naga besar itu. Ini buruk. Orang besar itu telah terbangun, sepasang mata naga-naga yang dingin dan tanpa emosi menatap ke arah Xiao Yan, menyebabkan dia merasa seolah-olah kepalanya akan meledak. Sayap tulang hijau merah di punggungnya mengepak dengan kekuatan besar saat tubuhnya berubah menjadi sinar cahaya yang kabur dari kolam petir ini. Naga petir emas melebarkan mulutnya yang besar setelah melihat Xiao Yan melarikan diri dengan kecepatan yang begitu cepat. Petir emas setinggi 1000 kaki mengeluarkan suara berderak saat melesat dengan kecepatan cahaya. Dalam sekejap, ia menyusul Xiao Yan. Petir emas yang menyambar Xiao Yan dari belakang menyebabkan matanya menyipit. Kecepatan ini tidak memberikan ruang baginya untuk melarikan diri. Dia dengan tegas membalikkan tubuhnya. Douki megah dengan cepat berkumpul di permukaan tubuhnya seperti pusaran besar seperti lubang hitam. Dengan lambaian tangannya, Raja Negeri Utara ditempatkan di depannya. Yi Kecil juga bersinar dengan nyala api saat dia muncul di bahu Xiao Yan lagi. Wajah kecilnya saat ini menunjukkan ketulusan yang langka. Xiao Yan tidak diberi kesempatan untuk menghela nafas lega setelah menyiapkan banyak lapisan pertahanan. Petir keemasan memenuhi matanya sebelum dengan kejam menyerang tubuh Raja Utara. Bang! Tabrakan dahsyat itu membuat tubuh Raja Negeri Utara mundur. Xiao Yan buru-buru menekan punggungnya, tapi dia tidak mampu memblokir kekuatan besar itu. Sebaliknya, dia juga dikirim terbang. Meskipun tubuh Raja Negeri Utara terlempar, kemampuannya untuk menyerap kekuatan petir sekali lagi muncul. Orang bisa melihat banyak busur petir emas melompati tubuhnya. Mereka seperti serangga kecil yang terus-menerus masuk ke dalam tubuhnya. Di saat yang sama, Xiao Yan tersambar petir karena tangannya menyentuh tubuh Raja Utara. Energi yang sangat liar dan ganas itu mengguncang dan menghancurkan pusaran Douki di permukaan tubuhnya. Untungnya, Yi Kecil dengan cepat melangkah maju. Dia benar-benar melepaskan kekuatan melahapnya dan dengan kejam menyedot busur petir emas ini. Cici! Petir emas raksasa menyelimuti Xiao Yan, Raja Negeri Utara, dan Yi Kecil. Banyak busur petir besar yang terus-menerus menyala. Makhluk petir iblis hitam di sekitarnya, yang telah bergegas mendekat, buru-buru berhenti sebelum melarikan diri ke kejauhan. Tak satu pun dari mereka yang berani mendekati sambaran petir emas itu. Xiao Yan mengatupkan giginya sambil dikelilingi oleh busur petir. Setelah Yi Kecil melahap petir emas, energi yang sangat merusak dan kuat melonjak ke dalam tubuhnya. Ini adalah energi yang diberikan Yi Kecil padanya. Xiao Yan buru-buru memusatkan pikirannya pada perasaan terkejut. Dia dengan kuat mengendalikan energi yang besar dan kuat ini, mengarahkannya melalui mediannya. Kemanapun energi ini berlalu, busur emas kecil akan muncul sebelum tubuhnya mengeluarkan gelombang rasa sakit yang menusuk. Bahkan setelah disempurnakan oleh Yi Kecil, energi dari 9 petir emas misterius ini masih menyebabkan Xiao Yan menderita. Untungnya, isi perutnya sudah diperkuat oleh petir iblis hitam. Oleh karena itu, dia tidak perlu khawatir akan bahaya apapun meski menderita sensasi pahit. Sambaran petir emas berkedip-kedip. Xiao Yan mencoba yang terbaik untuk memurnikan energi liar dan kekerasan di dalam tubuhnya. Setelah beberapa menit, keringat dingin di wajahnya akhirnya hilang. Energi pemberontak seperti kuda liar itu berangsur-angsur berubah menjadi gelombang air banjir seperti Douki murni yang mengalir ke tulangnya. Xiao Yan tiba-tiba menyadari bahwa kekuatannya, yang sebelumnya berhenti meningkat, sebenarnya mulai tumbuh perlahan sekali lagi. Jika tren ini terus berlanjut, kemungkinan besar dia akan mencapai tingkat lanjutan kelas Dou Sheng bintang 5 dalam waktu singkat. Kejutan yang tiba-tiba ini menyebabkan wajah Xiao Yan tanpa sadar mengungkapkan kegembiraan. Namun, kegembiraan tersebut belum menyebar ketika ia dibangunkan oleh suara kraak. Matanya buru-buru beralih ke Raja Utara, hanya untuk menemukan bahwa kulitnya, yang ditutupi busur petir emas,
telah retak dan membentuk celah samar. 9 petir emas misterius yang menakutkan. Bahkan tubuh Raja Negeri Utara tidak dapat menahannya. Hati Xiao Yan langsung menjadi dingin setelah melihat retakan yang terbentuk. Jika Yi kecil tidak menggunakan roh apinya untuk memurnikan petir, bahkan Xiao Yan pun tidak akan berani menyerap energi penghancur ini. Dia segera melambaikan tangannya dan buru-buru memasukkan Raja Negeri Utara ke dalam cincin penyimpanannya. Xiao Yan telah menghabiskan banyak upaya untuk menyempurnakan boneka ini. Dia akan benar-benar merasakan sakit hatinya jika Raja Negeri Utara dihancurkan di tempat ini. Tubuh Xiao Yan dengan cepat mundur setelah dia mempertahankan Raja Utara. Yi kecil di pundaknya melepaskan kekuatan melahapnya hingga batasnya. Akhirnya, dia menyerap sisa petir emas ke dalam tubuhnya sekaligus. Segera, permukaan tubuh kecilnya meledak dan membentuk banyak kilatan emas. Api teratai pemurni iblis di dalamnya dilepaskan hingga batasnya untuk menyempurnakan sambaran petir ini. Saya telah menerobos. Tubuh Xiao Yan tiba-tiba bergetar ketika energi yang sangat besar melonjak ke dalam tubuh Xiao Yan. Kegembiraan muncul di matanya. Kekuatannya telah ditingkatkan ke tingkat lanjutan bintang kelima dari kelas Dou Sheng dengan mengandalkan kekuatan 9 petir emas misterius ini. Setidaknya dia telah menghemat setengah tahun pelatihan. Cepat pergi. Tubuh Xiao Yan buru-buru mundur sambil mengandalkan Yi kecil untuk menelan bagian terakhir dari 9 petir emas misterius. Matanya melirik ke bagian terdalam lautan petir saat dia mundur. Banyak busur petir besar tiba-tiba keluar dari tubuh besar naga petir emas. Raungan naga yang berisi penderitaan besar bergema di lautan petir ini dengan cara yang mengguncang bumi. Makhluk petir iblis hitam di sekitarnya mundur ke kejauhan karena ketakutan. Aura spiritual sedang berkumpul. 9 petir emas misterius ini sebenarnya mencoba membentuk roh. Pemahaman ini menyebabkan sosok Xiao Yan yang mundur dengan cepat tiba-tiba berhenti. Matanya dengan cepat berkedip. Meskipun 9 petir emas misterius ini sangat menakutkan, namun ia kurang cerdas. Dengan kata lain, ia tidak bisa disebut roh. Apa yang disebut perjumpaan spiritual ini sebenarnya merupakan bentukan kecerdasan. Jika 9 petir emas misterius ini berhasil, ia akan berubah menjadi eksistensi yang mirip dengan api teratai pemurni iblis di masa lalu, 9 petir emas misterius yang memiliki kecerdasan. Tentu saja, ini bukanlah sesuatu yang diinginkan Xiao Yan. Namun, 9 petir emas misterius akan memasuki kondisi yang sangat lemah saat membentuk roh. Bahkan dengan ketabahan mental Xiao Yan, jantungnya mulai berdetak lebih cepat ketika dia memikirkan kondisinya yang lemah. Bab 1557 Kekuatan 9 petir emas misterius. Dari sini, seseorang dapat memperoleh pemahaman tentang betapa menakutkannya tubuh 9 petir emas misterius. Namun, segala sesuatu yang diperlukan untuk meningkatkan sisi negatifnya juga membawa risiko. Jika ada risiko tinggi yang terlibat, tentu saja imbalan yang lebih besar akan menyusul. Bahkan jika Xiao Yan tidak menggunakan 9 petir emas misterius untuk menerobos ke bintang ke-6 kelas Dou Sheng setelah menyerapnya, hanya memegangnya di tangannya berarti Xiao Yan akan memiliki senjata pembunuh melawan lawan yang telah mencapai tingkat tersebut. Bintang ke-7. Kelas bintang Dou Sheng. Godaan yang datang dari senjata sekuat itu menyebabkan hati tenang Xiao Yan berdebar kencang meski ada risiko yang menyertainya. Meskipun kekuatan Xiao Yan telah mencapai tingkat puncak di benua itu, lawannya bukanlah makhluk biasa. Memiliki kartu truf lain di tangannya sama dengan memiliki kehidupan lain. Ini benar-benar kasus mencari harta karun dari bahaya. Xiao Yan perlahan menarik kegembiraan di hatinya. Matanya terus berkedip saat dia melihat sekeliling bagian terdalam dari lautan petir. Setelah ragu-ragu sejenak, dia akhirnya mengambil keputusan. Dia akan bertindak jika dia menemukan kesempatan, tetapi jika masih sangat sulit untuk menaklukkan 9 cahaya emas misterius dalam kondisi lemahnya, dia hanya bisa memilih untuk mundur. Xiao Yan memfokuskan pikirannya setelah membuat keputusan. Matanya menyapu banyak busur petir yang meledak di tubuh besar naga petir emas jauh di dalam lautan petir. Sementara 9 petir emas misterius mengeluarkan suara gemuruh yang menyedihkan, petir iblis hitam di sekitarnya mulai melarikan diri ke kejauhan. Saat ini, mereka bahkan tidak ingin mengejar Xiao Yan. Sebaliknya, mereka tinggal 10.000 kaki jauhnya dari 9 petir emas misterius.
Meskipun mereka tidak memiliki kecerdasan apapun, naluri mereka mengatakan bahwa 9 petir emas misterius sedang mengalami momen yang sangat kritis. Kilatan petir emas yang merupakan 1/5 dari 9 petir emas misterius meledak dengan kejam di permukaan tubuhnya. Busur petir emas yang dipenuhi dengan kekuatan pemusnahan bergoyang dengan liar. Ledakan pembalasan ini bahkan menyebabkan sesuatu yang sekuat 9 petir emas misterius harus berjuang. Namun, beberapa spiritualitas mulai perlahan muncul di mata naga yang sedingin es tanpa emosi. Hal ini menyebabkannya tampak lebih hidup dan tidak lagi tampak sedingin patung seperti sebelumnya. Xiao Yan tanpa sadar menjilat bibirnya saat menyaksikan perubahan ini. Tidak disangka bahwa 9 petir emas misterius ini harus menanggung pembalasan yang begitu dahsyat untuk membentuk roh, namun jika ia mampu bertahan, kemungkinan besar ia akan menjadi keberadaan yang cukup menakutkan di masa depan. Ada berbagai macam misteri di dunia ini. Contohnya adalah pohon purba bodhisattva. Itu mungkin hanya pohon kuno, tapi pada puncaknya, dikabarkan bahkan pernah bertukar pukulan dengan elit Doudi. Demikian pula pohon purba bodhisattva tidak memiliki banyak kecerdasan. Semakin kuat objek spiritual alami, semakin sulit membentuk roh. Ini adalah kasus pohon kuno bodhisattva, dan tidak ada bedanya dengan 9 petir emas misterius. Bang! Setelah aura spiritual muncul di mata 9 naga emas misterius, balas dendam di dalam tubuhnya menjadi lebih kuat. Ledakan seperti guntur bergema dari tubuhnya. Setiap ledakan mengerikan menyebabkan kulit kepala Xiao Yan mati rasa. Melawan ledakan yang liar dan dahsyat ini, spiritualitas di dalam mata naga 9 petir emas tenang tersebar. Reaksi yang menakutkan. Pantas saja pohon purba bodhisattva tidak bisa membentuk roh. Jika ya, tidak ada yang tahu betapa mengerikannya kekuatan pembalasannya. Xiao Yan merasa terdiam saat dia melihat aura spiritual di mata 9 petir emas misterius meledak. Dari kelihatannya, 9 petir emas misterius ini mungkin tidak berhasil membentuk roh. Wah! Makhluk petir iblis hitam di sekitarnya tampaknya juga merasakan hal ini melalui naluri mereka sementara pemikiran ini melintas di hati Xiao Yan. Suara kesedihan misterius keluar dari lautan petir. Kilatan petir iblis hitam yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dan menerkam ke arah 9 petir emas misterius. Banyak busur petir iblis hitam yang berubah menjadi percikan listrik hitam kecil yang menyerang tubuh 9 petir emas misterius saat bersentuhan. Setelah mereka masuk, ledakan dahsyat yang terjadi di tubuh 9 petir emas misterius sepertinya telah melemah. Tampaknya makhluk petir iblis hitam ini menggunakan diri mereka sendiri untuk memblokir ledakan balasan yang terjadi di dalam tubuh 9 petir emas misterius. Spiritualitas di mata 9 naga emas misterius menjadi lebih padat ketika banyak makhluk petir iblis hitam menerkam. Di saat yang sama, tubuh emas aslinya yang cerah meredup. Kekuatan pembalasan telah menyebabkan dia semakin lemah. Aum! Kilatan petir iblis hitam jauh di dalam lautan petir menjadi semakin gila sementara 9 petir emas misterius mengeluarkan raungan tajam yang menyedihkan. Mereka tanpa rasa takut menyerbu ke dalam tubuhnya, tetapi ketika spiritualitas di dalam mata 9 petir emas misterius menjadi lebih padat, ledakan yang terjadi di dalam tubuh naga menjadi semakin tidak terkendali. Riak pemusnahan yang menyebar darinya bahkan menyebabkan Xiao Yan di kejauhan merasa takut. Sepertinya orang besar ini akan gagal. Menjadi pihak yang tidak ada hubungannya, Xiao Yan tampak cukup tenang. Matanya menyapu sekeliling sebelum dia menggelengkan kepalanya. Ledakan balasan yang dilepaskan di dalam tubuh 9 petir emas misterius telah melonjak berkali-kali. Menurut tren ini, petir-petir iblis hitam tidak dapat menahan ledakan petir tidak peduli bagaimana mereka menerkam. Begitu mereka gagal menekan kekuatan ini, kecerdasan dan semangat yang dibentuk oleh 9 petir emas misterius setelah banyak kesulitan akan hancur. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas setelah membayangkan akhir cerita dengan jelas. 9 petir emas misterius telah terbentuk setelah jangka waktu yang lama tanpa disadari. Sayang sekali gagal membentuk semangat. Langit mungkin telah memberkatinya dengan kekuatan yang besar, tetapi mereka juga merampas hak-haknya yang lain. Bang! 9 petir emas misterius tampak redup saat berada jauh di dalam lautan petir. Tubuhnya, yang sepertinya terbuat dari emas, juga menjadi lebih ilusi. Ia tidak lagi memiliki kemampuan untuk menahan serangan balik yang mengerikan.
Petir iblis hitam di sekitarnya berhenti menyerang ke depan saat 9 petir emas misterius runtuh ke lautan petir seolah-olah telah menerima nasibnya. Mereka berlama-lama di sekitar naga itu dan merengek dalam-dalam. Suara mereka penuh dengan penderitaan. Xiao Yan menghela nafas setelah menyaksikan 9 petir emas misterius melemah. Naga itu tidak bisa lagi membuatnya merasakan bahaya yang dia rasakan sebelumnya. Formasi spiritual telah gagal, Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Dia melangkah melewati ruang kosong dan bergegas turun. Setelah itu, dia muncul jauh di dalam lautan petir. Dia melihat naga petir emas setinggi 10.000 kaki dari jarak dekat. Naga itu menatapnya dengan sepasang mata yang sangat redup. Ia tidak melancarkan serangan apapun. Namun, makhluk petir iblis hitam dengan marah menyerbu ketika Xiao Yan menerobos masuk lagi. Mereka bersiul dan menyerang, tapi kecil bangkit dari bahu Xiao Yan. Baru pada saat itulah badan-badan pengisi daya ini berhenti, seolah-olah mereka sangat takut pada bayi itu. Beri aku kekuatanmu dan aku akan membantumu membentuk roh. Tubuh Xiao Yan melayang di depan 9 petir emas misterius. Tubuhnya yang mungil seperti semut. Namun, suaranya yang tenang menyebabkan mata naga redup dari 9 petir emas misterius berfluktuasi. Kekuatan besar adalah hambatan terbesar bagi pembentukan jiwamu, tangan Xiao Yan dengan lembut menekan skala naga di depan mata 9 petir emas misterius. Segera, nyala api merah muda muncul dari jarinya. Setelah itu, dia menariknya dengan kasar. Cahaya petir keemasan terang segera ditarik keluar dari tubuh 9 petir emas misterius. Petir emas samar berkumpul menjadi naga petir raksasa. Ekstraksi ternyata sangat lancar. Salah satu alasannya adalah 9 petir emas misterius sangat lemah. Yang kedua adalah tidak menjawab sedikit pun, seolah-olah memahami kata-kata Xiao Yan. Demi memiliki kecerdasan, ia rela meninggalkan kekuatannya. Ia sudah bosan dengan perasaan kabur seperti ini. Kekuatan penghancur yang mengerikan. Api merah muda di telapak tangan Xiao Yan melonjak. Itu berubah menjadi jaring api besar yang dengan kuat menahan naga petir emas. Ini adalah kekuatan dalam tubuh 9 petir emas misterius. Sifat destruktif di dalam dirinya telah melampaui ekspektasi Xiao Yan. Bahkan tubuhnya akan meledak jika dia menyerap energi destruktif ini. Aum! Naga petir emas berjuang keras di dalam jaring api. Ia ingin melarikan diri, tapi jelas tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya tanpa didorong oleh seseorang atau sesuatu. Segel! Xiao Yan menyelipkan jarinya ke udara di depannya dan garis darah keluar. Setelah itu, formasi dengan cepat terbentuk di jaring api. Cahaya api bergetar dan jaring api yang membungkus naga emas mulai menyusut dengan cepat. Akhirnya, ia berubah menjadi miniatur naga petir yang memasuki tubuh Yi kecil. Kekuatan destruktif ini adalah sesuatu yang hanya bisa ditahan oleh roh api Yi kecil. Xiao Yan hanya menghela nafas lega setelah menyelesaikan tugas ini. Matanya kembali ke 9 petir emas misterius di depannya. Karena kekuatannya telah diekstraksi, ia berubah menjadi naga emas setinggi 100 kaki. Tangan Xiao Yan dengan lembut mengusap kepala naga dari 9 petir emas misterius ini. Tangannya membentuk segel dan aura spiritual di sekelilingnya dengan cepat berkumpul sebelum berubah menjadi benih spiritual yang perlahan memasuki tubuh 9 petir emas misterius. Saat ini, 9 petir emas misterius hanyalah eksistensi yang setara dengan Douzun. Tidak ada pembalasan karena rohnya sudah terbentuk saat ini. Xiao Yan tersenyum ketika dia melihat gelombang spiritual di dalam mata naga 9 petir emas misterius. Mendapatkan kecerdasan terlalu mudah setelah menyerahkan kekuasaan. Di masa depan, kamu akan menjadi satu-satunya 9 petir emas misterius yang memiliki kecerdasan di dunia ini. Xiao Yan sekali lagi menepuk 9 petir emas misterius. Setelah itu, dia tiba-tiba berbalik. Tubuhnya berubah menjadi cahaya terang yang keluar dari kolam petir. Mata naga dari 9 naga emas misterius mengamati bagian belakang sosok yang terbang menjauh dari kolam petir yang dalam. Saat ini, ia seperti binatang kecil yang baru saja lahir. Dia mengingat dengan jelas orang pertama yang dia lihat dan tidak akan pernah melupakannya. Bab 1558 Perubahan. Cahaya terang keluar dari kolam petir di alam hampa. Ia lolos dari kolam petir dalam beberapa kilatan. Setelah itu, sesosok tubuh berbalik dan melihat ke belakang.
Dia hanya menghela nafas lega setelah memastikan bahwa tidak ada perubahan aneh yang terjadi di belakangnya. Sosok manusia ini secara alami adalah Xiao Yan, yang dengan cepat pergi setelah mendapatkan kekuatan 9 petir emas misterius. Proses mendapatkan energi tersebut ternyata lancar tanpa diduga, sehingga beban yang membebani hatinya baru hilang kini setelah ia berhasil meninggalkan kolam petir. Kegembiraan yang tak bisa disembunyikan muncul di matanya. Dia telah mendapatkan banyak hadiah selama perjalanan ke kolam petir ini. Dia tidak hanya berhasil memperkuat Raja Utara hingga sebanding dengan Dou Sheng bintang 6, dia bahkan melompat dari tingkat awal kelas Dou Sheng bintang 5 ke tingkat lanjutan kelas Dou Sheng bintang 5. Tentu saja, hadiah terbesarnya adalah kekuatan penghancur yang telah dia hilangkan dari 9 petir emas misterius. Xiao Yan mengangkat tangannya. Api merah muda berkobar dan Yi kecil muncul dengan cepat. Saat ini, tangan kecilnya yang lembek telah mendapatkan simbol naga emas. Kekuatan destruktif yang menyebabkan kulit seseorang menjadi mati rasa, beriak, dan menyebar dari simbol ini. Yiwa, mata kecil yang besar dan cerah menatap Xiao Yan dengan marah. Mulutnya menjerit pelan. Dia sedikit kesal karena Xiao Yan benar-benar menyegel benda berbahaya di dalam tubuhnya. Perlu diketahui bahwa kekuatan 9 petir emas misterius adalah sesuatu yang bahkan api teratai pemurni iblis pun sulit disempurnakan. Terlebih lagi, kekuatan ini sangat mendominasi dan tidak dapat dijinakkan. Itu akan meledak jika ada yang ceroboh. Pada saat itu, seseorang akan sangat menderita. Hehe, santai saja, semuanya baik-baik saja, Xiao Yan tertawa. Dia mengusap kepala Yi kecil dan menghiburnya. Setelah itu, dia mengamati lambang naga emas dengan ekspresi kontemplasi. Meskipun dia tahu bahwa simbol ini mengandung energi yang sangat besar dan kuat, dia merasa seolah-olah dia tidak tahu apa yang harus dilakukan dengannya. Energi di dalamnya dipenuhi dengan kekuatan pemusnahan yang sangat kaya. Bahkan bintang 7 elit Dou Sheng tidak akan berani menyerapnya. Bahkan lebih sedikit lagi yang perlu dikatakan untuknya. Sangat sulit untuk menyempurnakan benda ini bahkan dengan mengandalkan api teratai pemurni iblis Yi kecil. Sepertinya aku hanya bisa menempatkannya sementara di tubuh Yi kecil dan menggunakan api iblis untuk terus menyempurnakannya. Saya tidak percaya bahwa saya tidak bisa berbuat apa-apa, Xiao Yan mengambil keputusan setelah merenung sejenak. Dia dengan cepat mengayunkan tangannya dan mengembalikan Yi kecil ke tubuhnya. Menyimpan benda ini untuk sementara waktu mungkin bukan keputusan yang buruk. Akan sangat membantu jika dia tiba-tiba mendapati dirinya dalam banyak masalah. Saya sudah lama pergi. Aku harus kembali ke Pulau Naga dulu. Sebuah pemikiran terlintas di benak Xiao Yan. Sayap tulang hijau merah di punggungnya terbentang. Sayapnya mengepak dan tubuhnya melesat ke cakrawala kehampaan seperti bintang jatuh dengan kecepatan seperti kilat. Pada saat Xiao Yan kembali ke Pulau Naga, pulau yang benar-benar baru membuatnya merasa sedikit terkejut dan terkejut. Banyak gunung berdiri di pulau yang luas itu. Kadang-kadang, beberapa naga hampa kuno berukuran besar akan terbang di samping awan yang tersisa. Raungan naga yang dalam terus bergema di sekitar Pulau Naga. Pulau Naga saat ini merupakan gabungan dari 4 pulau naga besar. Tidak hanya besar, ini juga pertama kalinya sejumlah besar anggota suku berkumpul dalam beberapa ribu tahun terakhir. Anggota suku ini pernah terpisah di 4 pulau di masa lalu dan jarang mendapat kesempatan untuk muncul di tempat yang sama. Sosok Xiao Yan melayang tinggi di udara. Persepsi spiritualnya menyapu seluruh pulau dan alisnya tanpa sadar terangkat. Dari akal sehatnya, ada hampir 10 elit Dou Sheng di Pulau Naga, tidak ada yang lebih lemah dari aliansi Istana Langit. Memang layak menjadi suku naga hampa kuno. Meski kekuatan puncaknya belum pulih, ia tetap tidak bisa dianggap remeh oleh orang lain. Tampaknya klaim bahwa suku naga kuno mampu bersaing dengan klan kuno seperti klan Gu atau klan Hun di puncak kejayaannya bukanlah kata-kata kosong. Xiao Yan memuji dan mengangguk. 4 pulau naga besar memiliki banyak ahli sejak awal. Meskipun banyak yang meninggal karena penyatuan besar, tidak banyak kerugian dalam hal puncak Dou Sheng. Sekarang setelah 4 pulau naga besar bersatu kembali, semua ahli ini secara alami tunduk pada Xian. Formasi ini tentu saja cukup mengesankan. Dengan hanya mengandalkan barisan ini, sepertinya tidak ada yang bisa menantang posisi naga hampa kuno di dunia binatang ajaib. Bahkan suku surga setan Phoenix saat ini akan kesulitan menantang mereka.
Xiao Yan tentu saja merasakan kegembiraan yang luar biasa di hatinya karena suku naga hampa kuno mampu mempertahankan kekuatan tersebut. Mengingat hubungannya dengan Xian, hubungan antara aliansi Istana Langit dan suku naga hampa kuno juga akan sangat erat. Dengan bantuan rahasia dari suku naga hampa kuno, posisi aliansi Istana Langit akan menjadi sangat stabil dan tak tergoyahkan. Para penjaga di udara di atas Pulau Naga lebih sering berpatroli di langit daripada sebelumnya. Bagian demi bagian penjaga naga kuno mengepakkan sayap naga di punggung mereka, tumpang tindih saat mereka berpatroli di pulau. Xiao Yan, yang melayang di langit dan merasa takjub dengan perubahan Pulau Naga, juga terdeteksi oleh mereka. Segera, selusin lebih sosok dengan cepat terbang ke arahnya, tetapi kewaspadaan di wajah mereka dengan cepat menjadi penuh hormat setelah menemukan identitas Xiao Yan. Mereka membungkuk pada Xiao Yan dari kejauhan sebelum mundur. Tindakan hormat mereka menyebabkan Xiao Yan tersenyum. Tubuhnya bergerak dan bergegas menuju Pulau Naga. Dalam beberapa kilatan, dia muncul di halaman yang sepi. Xiao Yan. Sosok manusia yang tiba-tiba muncul mengejutkan Cailin dan Xian di halaman. Mereka segera pulih dan berteriak kaget. Dalam waktu kurang dari 2 bulan, Pulau Naga benar-benar mengalami perubahan drastis. Sepertinya kamu, Kaisar Naga, memiliki beberapa keterampilan. Xiao Yan memandang Xian dan tertawa. Kamu sudah hilang selama hampir 2 bulan. Jika Anda masih belum kembali, kami akan mengirim orang ke kolam petir di alam hampa untuk mencari Anda. Xian meringkuk mulutnya. Dia tidak menunjukkan gengsi Kaisar Naga di depan Xiao Yan. Nada suaranya tidak berbeda dengan seorang gadis kecil. Kekuatanmu meningkat lagi. Cailin di sisinya sangat tanggap. Dia merasakan perubahan Xiao Yan saat dia muncul, menyebabkan dia berteriak karena terkejut. Dou Sheng tingkat lanjut bintang 5, saya beruntung bisa bertemu di kolam petir di alam hampa. Xiao Yan tersenyum tetapi tidak menjelaskan pertemuan itu secara detail. Ada makhluk petir iblis hitam yang tak terhitung jumlahnya jauh di dalam kolam pencahayaan. Dou Sheng bintang 4 atau 5 biasa tidak akan bisa dengan mudah menyerangnya. Dia tidak ingin anggota suku naga kuno mengalami kecelakaan di tempat itu jika berita tentang pertumbuhannya menyebar. Terlebih lagi, 9 petir emas misterius masih ada di sana. Meskipun kekuatannya telah berkurang, hanya masalah waktu sebelum ia memulihkan kekuatannya mengingat kemisteriusannya. 9 petir emas misterius dengan kecerdasan dan kekuatan di bintang ke-7 kelas Dou Sheng adalah sesuatu yang harus dihindari Xiao Yan secepat mungkin. Cailin dan Xian hanya bisa tertawa getir setelah Xiao Yan memastikan bahwa kekuatannya meningkat. Dalam waktu kurang dari 2 bulan, Xiao Yan telah melompat dari tahap awal kelas Dou Sheng bintang ke-5 ke tahap lanjutan kelas Dou Sheng bintang ke-5. Kecepatan ini agak terlalu menakutkan. Xiao Yan secara alami memahami pikiran mereka, tapi dia tidak menjelaskan apapun kepada mereka. Dia cukup beruntung bisa bertemu dengan sejumlah besar makhluk petir iblis hitam dan mampu mengandalkan tubuh roh api kecil sebagai media untuk memurnikan dan menyerap energi di dalamnya, memungkinkannya untuk memperkuat secara signifikan. Dengan kata lain, ini adalah peluang yang terbentuk dari akumulasi keberuntungannya. Saat ini, naga hampa kuno sedang berjalan di jalan yang benar. Saya pikir tidak ada yang bisa saya lakukan. Oleh karena itu, saya pikir sudah waktunya bagi kita untuk kembali ke aliansi. Xiao Yan melirik Xian dan menceritakan pemikirannya. Apakah kamu akan pergi? Xian mengerutkan kening setelah mendengar kata-katanya. Dia mengangguk sedikit dengan enggan dan berkata. Itu juga. Aliansi Istana Langit baru saja mengalahkan Aula Jiwa dan menjadi pusat perhatian. Memang benar Anda tidak bisa bertahan lama. Selain itu, masalah suku yang bergabung dengan aliansi sedikit banyak telah terselesaikan. Anda harus memberitahu eselon atas aliansi ketika Anda kembali kali ini. Xiao Yan ragu sejenak setelah mendengar kata-kata ini. Dia memandang Xian dan berkata, suku naga kuno baru saja menyelesaikan penyatuannya. Anda harus memulihkan diri selama periode waktu ini. Anda tidak perlu terlibat dalam kekacauan di dataran tengah. Xiao Yan dengan jelas memahami bahwa membentuk aliansi dengan suku naga hampa kuno akan menjadi hal yang baik bagi aliansi Istana Langit. Namun, jika dia memikirkan aliansi dari sudut pandang Xian, ini bukanlah keputusan yang baik. Konflik internal dalam suku naga hampa kuno baru saja terselesaikan.
Jika mereka memilih untuk memulihkan diri, mereka akan dapat pulih lebih cepat. Aliansi Istana Langit memiliki banyak musuh, termasuk faksi terkuat seperti klan Hun. Memilih untuk membentuk aliansi dengan Istana Langit saat ini niscaya akan menyeret suku tersebut ke dalam berbagai kekacauan. Suku naga hampa kuno akan selalu membalas budi. Anda telah menyelamatkan suku naga kuno kami dari bahaya 2 kali. Setiap anggota suku tidak akan pernah melupakan kebaikan Anda. Terlepas dari masalah apapun yang Anda hadapi, suku naga hampa kuno akan selalu menjadi teman Anda. Mata indah Xian menatap Xiao Yan. Kata-kata yang keluar dari mulutnya menyebabkan Xiao Yan merasa sedikit terkejut dan tidak bisa berkata-kata. Hehe, ini yang dikatakan tetua. Saya hanya meminjam kata-kata mereka. Ekspresi muram di wajah Xian bertahan sesaat sebelum dipatahkan oleh senyuman cakepnya. Xiao Yan hanya tertawa getir setelah melihat senyumannya. Wanita ini. Tenang saja, ini adalah keputusan yang diambil oleh seluruh suku. Meskipun aku Kaisar Naga, aku tidak bisa menghalangi keputusan mereka. Ini adalah hadiah yang akan diberikan oleh suku naga hampa kuno sebagai teman. Xian terus tersenyum manis. Xiao Yan hanya bisa menganggukkan kepalanya karena Xian mengatakannya seperti ini. Mengatakan lebih banyak berarti mengambil tindakan. Saat ini, aliansi Istana Langit memang membutuhkan sekutu yang begitu kuat. Bantu aku berterima kasih kepada berbagai sesepuh. Saya pasti akan kembali ke Pulau Naga di masa depan jika saya punya waktu. Xiao Yan melambaikan lengan bajunya dan celah spasial muncul di samping tubuhnya. Kamu bisa mengirim seseorang ke Pulau Naga jika ada yang kamu butuhkan. Suku naga kuno akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda. Xian tersenyum sedikit saat dia menjawab. Xiao Yan tertawa keras dan mengangguk. Tanpa menambahkan apapun, dia melangkah maju ke dalam celah. Sosok halus Cailin muncul di belakangnya dan mengikutinya. Retakan spasial perlahan menghilang setelah dia memasukinya, meninggalkan Xian, yang menatap retakan yang menghilang dengan kebingungan. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bab 1559 Tenang. Xiao Yan merasakan emosi yang berbeda setelah dia kembali ke aliansi Istana Langit. Selama beberapa bulan setelah Xiao Yan pergi, reputasi aliansi terus meningkat. Aliansi tetap rendah hati dan sabar bahkan setelah mengalahkan Aula Jiwa, menyebabkan banyak faksi diam-diam mengangguk setuju. Kuat tidaknya suatu faksi tidak hanya bergantung pada kekuatan mereka untuk memberontak melawan kesulitan, tetapi juga bergantung pada apakah mereka akan terkikis oleh kesuksesan. Untungnya, aliansi tersebut telah mengalami kesuksesan. Oleh karena itu, tidak ada yang meragukan kekuatan besar mereka. Tidak ada berita terkait Aula Jiwa selama beberapa bulan terakhir. Gesekan hebat dari masa lalu tiba-tiba mereda, seolah-olah faksi yang pernah berdiri sebagai penguasa dataran tengah bermaksud menghilang dari pandangan semua orang. Eselon atas aliansi tetap sangat berhati-hati terhadap Aula Jiwa meskipun faksi tetap diam. Setelah bertukar pukulan dengan Aula Jiwa selama bertahun-tahun, eselon atas aliansi sangat menyadari sifat mereka. Oleh karena itu, tidak ada yang percaya bahwa faksi misterius ini akan menyerah begitu saja setelah menderita kerugian sebesar itu. Namun, hal yang membuat mereka ragu adalah mereka tidak dapat memperoleh informasi berguna meskipun mengirimkan mata-mata dalam jumlah besar untuk mengamati tindakan Aula Jiwa. Oleh karena itu, aliansi menjadi lebih berhati-hati sambil merasa ragu. Keheningan Aula Jiwa samar-samar menyebabkan mereka merasakan tekanan badai yang sedang terjadi. Dokter Peri Kecil dan King Lin, yang awalnya mengikuti Xiao Yan ke wilayah binatang buas, juga telah kembali pada saat Xiao Yan kembali ke aliansi. Dari apa yang diketahui kedua wanita itu, dia mengetahui bahwa suku surga setan Phoenix telah mundur setelah dia pergi hari itu. Setelah itu, suku Python 9 Tanah Dalam yang tenang memutuskan untuk membentuk aliansi dengan Istana Langit setelah berdiskusi selama sebulan. Aliansi Istana Langit dengan senang hati menyetujui saran ini setelah berdiskusi lagi. Meskipun kekuatan suku Python 9 Tanah Dalam yang tenang tidak bisa dibandingkan dengan suku surga setan Phoenix, mereka masih merupakan salah satu dari 3 suku besar di dunia binatang ajaib. Terlebih lagi, jumlah mereka jauh melebihi jumlah suku seperti suku surga setan Phoenix. Aliansi antara kedua belah pihak tidak diragukan lagi telah menimbulkan keributan di dataran tengah dan wilayah binatang buas.
Beberapa suku lain di dunia binatang ajaib, yang telah memendam pemikiran buruk terhadap suku Python 9 tanah dalam yang tenang, tidak punya pilihan selain menekan niat mereka setelah aliansi terbentuk. Mereka telah mendengar tentang kekuatan aliansi Istana Langit. Satu-satunya suku di wilayah binatang yang dapat dibandingkan dengan aliansi tersebut kemungkinan besar adalah suku Surga Setan Phoenix. Jika suku Python 9 tanah dalam yang tenang memiliki sekutu seperti itu, posisinya tidak akan tergoyahkan. Pada saat itu, bahkan suku Surga Setan Phoenix kemungkinan besar tidak akan berani melancarkan kampanye dan serangan seperti terakhir kali. 9 suku Python tanah dalam yang tenang mendapat manfaat dari aliansi ini sementara kekuatan aliansi sekali lagi meningkat. Ini adalah pertama kalinya sebuah faksi di dataran tengah mampu menarik salah satu dari 3 suku binatang ajaib ke dalam aliansi. Jangkauan aliansi Istana Langit telah meluas hingga ke binatang ajaib di wilayah binatang buas. Setelah kembali ke aliansi, Xiao Yan juga menyebutkan kepada sejumlah kecil petinggi bahwa suku naga hampa kuno telah menyetujui aliansi tersebut, sehingga membuat setiap ahli bersukacita. Suku naga hampa kuno masih merupakan eksistensi yang relatif misterius dan kuat bahkan di mata banyak orang di dataran tengah. Kekuatan naga hampa kuno pada puncaknya masih terpatri dalam ingatan beberapa orang. Aliansi ini memang menjadi kabar mengejutkan bagi Istana Langit. Aliansi ini, yang akan membantu Istana Langit, tidak memerlukan banyak diskusi. Hampir setuju saat itu juga. Namun kabar mengejutkan tersebut akhirnya tidak diumumkan. Menyembunyikan sekutu yang begitu kuat akan memungkinkan aliansi Istana Langit mengejutkan yang lain. Selain itu, ini juga akan memungkinkan mereka memberi waktu pada suku naga hampa kuno untuk memulihkan diri. Tanpa provokasi apapun dari Aula Jiwa, kehidupan Xiao Yan sekali lagi menjadi sangat riang setelah dia kembali ke aliansi. Cailin telah melakukan retret selama bertahun-tahun. Sekarang setelah dia kembali ke Xiao Xiao, ibu dan putrinya tetap bersama dengan manis. Xiao Yan merasa tidak berdaya saat melihat mereka. Dia juga tidak bisa ikut campur dalam urusan aliansi. Oleh karena itu, hari-harinya cukup santai. Selama hari-hari bebas ini, dia menghabiskan seluruh perhatiannya pada pelatihan dan energi 9 petir emas misterius di dalam tubuh Yi kecil. Xiao Yan mendambakan kekuatan ini, tapi dia tidak berani menyerapnya dengan mudah. Oleh karena itu, dia mempelajari hal ini siang dan malam selama periode waktu ini, namun 9 petir emas misterius tidak menjadi lebih lembut meskipun tanpa lelah mempelajarinya. Sebaliknya, secara bertahap diaglomerasi menjadi manik petir emas seukuran kepalan tangan saat Yi kecil menyempurnakannya dengan api teratai pemurni iblis. Manik petir emas ini melayang di atas tangan kanan Yi kecil setelah terbentuk. Terlepas dari metode apa yang digunakan Xiao Yan atau Yi kecil, mereka tidak dapat memperbaikinya. Menggunakan api teratai pemurni iblis untuk membakarnya dengan ganas pada dasarnya tidak menghasilkan apa-apa. Xiao Yan merasa sangat tidak berdaya menghadapi situasi seperti itu. Yang bisa dia lakukan hanyalah menyerah pada pemikiran seperti itu sebelum membiarkan manik petir emas kembali ke lengan Yi kecil. Setelah Xiao Yan gagal menyelesaikan masalah manik petir emas, dia memiliki lebih banyak waktu luang. Selama periode ini, dia telah menerima misi dari Aula dan memimpin sekelompok ahli dari aliansi untuk memastikan kembali lokasi aula cabang Aula Jiwa yang telah ditemukan. Namun, setelah berbulan-bulan mencari, dia menemukan bahwa aula cabang itu kosong. Jiwa dan seluruh esensi jiwa di dalamnya sudah tidak ada lagi. Aula Jiwa mungkin mengharapkan aliansi untuk bertindak seperti ini dan dengan tegas meninggalkan semua aula cabang yang ditemukannya. Xiao Yan tidak bisa berbuat apa-apa lagi dalam situasi ini. Setelah mengalami masalah aula manusia yang dihancurkan saat itu, sepertinya aula jiwa menjadi lebih bijaksana. Setelah serangkaian pencarian tanpa hasil, Xiao Yan menghancurkan aula cabang ini sebelum kembali bersama semua orang dengan tangan kosong. Namun, Yao Lao tersenyum tipis karena hasil ini. Dia tidak terlalu terkejut. Berdasarkan informasi yang kami peroleh, Aula Jiwa telah menyerahkan semua aula cabang yang kami temukan. Barang-barang di dalamnya juga telah disingkirkan. Namun, hal yang membuatku bingung adalah mengapa Aula Jiwa jelas-jelas mundur meskipun mereka hanya khawatir aliansi akan menghancurkan aula cabang ini. Di dalam pavilion batu di alam bintang, Yao Lao memandang Xiao Yan, yang baru saja memimpin kelompok itu kembali, dan perlahan menjelaskan alasannya. Xiao Yan sedikit mengangguk.
Beberapa balai cabang berukuran sangat kecil. Mustahil untuk membangkitkan minat seseorang dan berkampanye untuk menghancurkannya, tetapi aula cabang kecil ini pun telah dibersihkan hingga hanya debu yang tersisa. Mereka sudah terlalu banyak dibersihkan. Saya telah mengirim seseorang ke wilayah binatang untuk meminta bantuan suku Pithon 9 tanah dalam yang tenang dalam menyelidiki masalah ini. Jumlah mereka besar dan akan lebih mudah menyelidiki berbagai hal dibandingkan dengan kita. Pasti ada motif tersembunyi di aula jiwa, Yao Lao memberitahu Xiao Yan dengan suara yang dalam. Pasti ada alasan untuk sesuatu yang tidak normal. Aula jiwa ini. Aku ingin tahu apa yang mereka rencanakan. Xiao Yan mengerutkan kening. Samar-samar dia bisa merasakan bahwa motif aula jiwa kali ini cukup penting. Tidak ada gunanya membuat tebakan sembarangan. Kami harus menunggu hasil akhir penyelidikan. Yao Lao menggelengkan kepalanya. Perasaan hanya bisa menunggu saja sudah sangat buruk. Xiao Yan mengangguk. Dia tiba-tiba melirik ke arah Yao Lao sambil bertanya dengan lembut. Tuan, upacara pengobatan klan Yao akan segera dimulai, kan? Tangan Yao Lao, yang baru saja mengangkat cangkir teh, tiba-tiba gemetar mendengar kata-kata itu. Dia terdiam beberapa saat sebelum mengangguk. Dalam 1 bulan. Ekspresi Yao Lao menjadi rumit setelah dia menjawab. Dia tidak pernah kembali setelah meninggalkan klan saat itu. Kini, dia harus kembali lagi. Sebelum orang tuanya meninggal, dia berjanji akan berlatih dengan susah payah dan mengukir nama mereka berdua di papan klan. Papan klan itu diperuntukkan bagi pelayanan berjasa dalam klan Yao. Hanya mereka yang berada dalam klan yang memiliki prestasi besar yang dapat meninggalkan nama mereka di sana. Semua anggota klan Yao memandang ini sebagai tujuan hidup mereka. Hal ini tidak berbeda dengan Yao Lao saat itu. Yao Lao telah menjelajahi benua itu sendirian selama bertahun-tahun. Meski telah memperoleh beberapa prestasi, ia memahami bahwa tidak mudah baginya untuk memenuhi janji yang ia buat kepada orang tuanya setelah kembali ke klan Yao. Beberapa orang di klan Yao pasti akan melakukan yang terbaik untuk menghentikannya. Tangan Yao Lao, yang memegang cangkir teh, perlahan mengepal memikirkan mereka menghentikannya. Xiao Yan tersenyum saat melihat ekspresi rumit Yao Lao. Dia berkata, Tuan, Anda dapat melakukan apapun yang Anda suka dengan papan klan. Serahkan segalanya pada murid ini. Suara Xiao Yan berangsur-angsur menjadi tenang, tapi mengandung rasa percaya diri dan tekad yang kuat. Ketika dia masih muda saat itu, Yao Lao telah melebarkan sayapnya untuk melindungi pemuda yang seperti bayi elang itu dengan hati-hati. Elang yang lembut itu perlahan-lahan tumbuh selama perjalanannya dan membubung ke langit. Di bawah sayap elang yang lembut ini, tidak ada yang dapat membahayakan gurunya, yang berada di usia senja. Mata Yao Lao terasa lembab saat dia melihat pemuda yang tersenyum itu. Ekspresi bahagia di wajahnya menjadi lebih pekat. Dia melebarkan mulutnya sebelum akhirnya menghela nafas lembut tak berdaya. Dasar anak kecil yang keras kepala. Xiao Yan tersenyum. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke langit selatan. Klan Yao dikabarkan memiliki alkemis terbaik di benua itu. Dia benar-benar ingin mengalami. Bab 1560 Upacara Pengobatan Klan Yao. 1 bulan berlalu dengan cepat dan tenang. 1 bulan ini setenang yang bisa dibayangkan. Bahkan dengan suku Pithon 9 tanah dalam yang tenang yang membantu menyelidiki aula jiwa, hasilnya tidak terlalu menggembirakan. Aula jiwa sepertinya telah mengurangi ukuran faksi kali ini. Meskipun mata-mata dari suku Pithon 9 tanah dalam yang tenang dapat menemukan beberapa aula cabang aula jiwa, mereka tidak dapat menjelajah lebih dalam karena pertahanan yang telah diperketat lebih dari 10 kali. Aliansi Istana Langit merasa agak tertekan karena situasi ini, tetapi tidak mungkin bagi mereka untuk mengumpulkan kekuatan untuk menghancurkan semua aula cabang. Semua orang tahu bahwa perang ini pada akhirnya akan berakhir dengan tersingkirnya satu kelompok dari dataran tengah. Pesta ini bisa jadi aula jiwa atau bisa juga aliansi Istana Langit. Tidak ada pihak yang berani mengambil risiko ini. Oleh karena itu, semua orang hanya bisa menonton dan menunggu saat ini. Hari di mana upacara pengobatan klan Yao akan diadakan perlahan-lahan tiba di bawah tekanan yang tenang ini. Gunung utama di alam bintang. Tidak apa-apa jika hanya Xiao Yan dan aku yang pergi ke klan Yao kali ini. Aliansi harus memperhatikan aula jiwa setiap saat. Setiap orang harus menjaga wilayah aliansi dengan hati-hati untuk menghadapi perubahan yang tidak terduga.
Awan melayang di atas gunung utama sementara Yao Lao memandang eselon atas aliansi dan tertawa. Meskipun mereka sedikit khawatir jika Xiao Yan dan Yao Lao pergi ke klan Yao sendirian, Feng Zunze dan yang lainnya hanya bisa menganggukkan kepala setelah Yao Lao bersikeras. Pertahankan aliansi dengan baik. Xiao Yan memandang Cai Lin, yang sedang menggendong Xiao Xiao, sambil berbicara. Ya. Cai Lin sedikit mengangguk. Dengan kekuatannya saat ini, selain Xiao Chen dan leluhur dari Menara Pil, tidak ada seorang pun di aliansi yang melampaui dia. Xiao Yan merasa lebih percaya diri dengan dia tetap bersama aliansi. Haha, oke. Semuanya, tidak perlu mengirim kami lebih jauh. Yao Lao perlahan naik ke langit sambil menertawakan semua orang. Selanjutnya, dia berbalik dan bergegas keluar dari alam bintang. Tubuh Xiao Yan melintas di belakangnya dan segera mengikutinya. Klan Yao terletak di pegunungan Shenglong, yang terletak jauh di selatan dataran tengah. Dari sudut pandang tertentu, wilayah tersebut dapat dianggap berada di luar dataran tengah. Oleh karena itu, jaraknya terasa sangat jauh. Namun ketinggian gunung tidaklah penting. Faktor utamanya adalah siapa yang tinggal di sana. Hal serupa juga terjadi pada pegunungan ini. Meskipun pegunungan Shenglong dianggap sebagai kawasan liar karena dipenuhi serangga beracun dan binatang buas yang langka di dataran tengah, kawasan ini masih cukup ramai karena klan Yao. Apalagi pegunungan ini dipenuhi dengan banyak bahan obat langka. Banyak alkemis yang melakukan perjalanan jauh untuk menemukan bahan obat yang mereka butuhkan untuk memurnikan pil di pegunungan ini. Oleh karena itu, pegunungan Shenglong cukup ramai. Upacara pengobatan adalah acara paling penting dari klan Yao. Itu tidak diadakan pada hari yang ditentukan. Itu akan berubah tergantung pada bagaimana peristiwa berkembang. Singkatnya, upacara pengobatan ini agak mirip dengan pertemuan pil di Menara Pil. Dari sudut pandang tertentu, ini bisa dianggap sebagai pertemuan puncak alkemis di benua itu. Hanya pertemuan ini yang akan mengungkap siapa alkemis peringkat teratas di benua itu. Selain anggota klan Yao, mereka yang bisa mengikuti upacara pengobatan adalah alkemis dari dataran tengah, yang memiliki reputasi dan keterampilan hebat sebagai alkemis. Namun biasanya hanya sedikit orang yang diundang. Bagaimanapun, alkemis yang bisa menarik perhatian klan Yao adalah makhluk langka seperti bulu burung phoenix atau tanduk unicorn. Meski demikian, hal ini tidak menghalangi upacara pengobatan untuk menjadi megah. Satu-satunya alasan kemegahan ini adalah menyebutkan nama alkemis terbaik di benua ini. Alam bintang sangat jauh dari pegunungan Shenglong tempat klan Yao berada, namun perjalanan jauh hanya memakan waktu setengah hari bagi Xiao Yan dan Yao Lao. Oleh karena itu, kabut yang menutupi pegunungan Shenglong muncul di depan mata mereka sekitar malam hari. Energi alam yang sangat padat. Klan Yao ini benar-benar telah menemukan tempat yang bagus. Bahkan Xiao Yan tanpa sadar memuji pegunungan Shenglong setelah tiba di sini untuk pertama kalinya. Awan yang berputar-putar di udara di atas pegunungan sungguh tidak biasa. Mereka terbentuk dari energi alam. Seseorang akan berlatih lebih cepat jika berlatih di tempat ini. Pegunungan ini dipelihara oleh nenek moyang klan Yao selama beberapa abad untuk memfasilitasi kesuburan tersebut. Mata Yao Lao mengamati pegunungan yang familiar namun asing ini dengan ekspresi yang rumit. Ini adalah pertama kalinya dia kembali sejak dia pergi saat itu. Dia menghembuskan napas dengan lembut dan perlahan mulai turun. Akhirnya, dia mendarat di dekat sungai yang dalam di bagian terdalam pegunungan. Ada lengkungan batu setinggi beberapa ribu kaki yang berdiri dengan tenang di seberang sungai. Aura kuno menyebar dari gapura. Bagian tengah gapura adalah ruang yang terdistorsi. Ini adalah pintu masuk ke dunia klan Yao. Ada aliran orang yang terus-menerus terbang turun dari langit atau dari dalam pegunungan. Orang-orang ini akan mendarat di luar gerbang batu besar. Mereka kemudian akan mengambil token giok dan menyerahkannya kepada beberapa penjaga yang mengenakan jubah klan Yao sebelum diizinkan masuk. Ayo pergi. Upacara pengobatan ini adalah acara terbesar klan Yao. Beberapa faksi terdekat yang bergantung pada klan Yao diizinkan masuk dan mengamatinya. Periode waktu ini sangat meriah bagi klan Yao. Mata Yao Lao menyapu sosok-sosok itu memasuki pintu spasial sebelum berbicara. Ya. Xiao Yan sedikit mengangguk. Tubuhnya berkelebat dan muncul di luar gapura. Beberapa sosok berdiri di sana seperti patung.
Mata tajam mereka bergerak cepat saat mereka berteriak. Ini adalah area penting dari klan Yao. Anda tidak diperbolehkan masuk tanpa izin. Siapa kamu? Mata beberapa orang ini sangat tajam. Mereka berhasil mengidentifikasi bahwa Xiao Yan bukan anggota faksi terdekat hanya dari pandangan sekilas karena bahkan ketua faksi yang datang akan menunjukkan ekspresi rendah hati. Namun, penampilan tenang orang ini di depan mereka sama sekali tidak menunjukkan rasa hormat atau takut terhadap klan Yao. Sosok manusia yang datang dan pergi mengitari sungai yang dalam berhenti. Mata mereka penasaran saat melihat Xiao Yan dan Yao Lao. Aliansi Istana Langit, guruku, Yao Chen, telah diundang untuk berpartisipasi dalam upacara pengobatan. Xiao Yan melirik beberapa dari mereka. Kakinya dengan lembut melangkah ke depan saat aura menakutkan tiba-tiba muncul darinya. Hal ini memaksa beberapa dari orang-orang itu mundur. Orang-orang dari berbagai faksi tetangga segera menghirup udara dingin. Hanya kepala suku dengan pengalaman lebih besar yang mengungkapkan ekspresi pemahaman. Percakapan pribadi segera mulai menyebar. Ini sebenarnya Yao Chen dari Aliansi Istana Langit. Bukankah itu berarti orang ini adalah Xiao Yan, yang mengalahkan kepala olah jiwa? Tidak disangka dia datang. Dikabarkan bahwa Xiao Yan adalah juara pertemuan pil menara pil. Dia memiliki pencapaian yang sangat tinggi dalam hal keterampilan alkemis. Hei, dalam hal douki dan pertarungan, sepertinya dia sangat kuat. Namun, jika dia ingin membandingkan keterampilan para alkemis di depan pintu klan Yao, dia benar-benar meminta untuk menderita. Sulit mengatakannya, sulit mengatakannya. Ekspresi beberapa penjaga sedikit berubah setelah mendengar suara lembut di sekitar. Nama Xiao Yan sangat terkenal bahkan di kalangan klan kuno ini. Klan Xiao yang ditolak masih berhasil menghasilkan individu yang luar biasa. Ini adalah keajaiban. Xiao Yan melirik mereka semua tetapi tidak merasa ingin mencari-cari kesalahan pada mereka. Dia secara acak melemparkan token giok. Seorang penjaga menerimanya dan mempelajarinya sejenak sebelum menghela nafas lega. Pilar cahaya itu melesat keluar dan menghantam pintu besar. Fluktuasi spasial muncul, memberinya perasaan terdistorsi. Tuan-tuan, tolong, akan ada seseorang yang akan membawa Anda berdua ke dalam klan setelah Anda masuk. Kali ini, para penjaga ini tampak lebih hormat. Kekuatan selalu dihormati di dunia ini. Kekuatan Xiao Yan sebanding dengan para tetua agung di klan Yao mereka. Mereka tidak berani menyinggung perasaannya. Xiao Yan mengangguk. Dia berbalik dan menatap Yao Lao di belakangnya. Yao Lao menghirup udara dalam-dalam dan perlahan mengangguk padanya. Setelah itu, keduanya bergerak dan bergegas ke ruang terdistorsi pada saat bersamaan. Penglihatan mereka menjadi sedikit silau setelah memasuki fluktuasi spasial. Pegunungan di depan mereka berubah menjadi dataran hijau subur. Ada banyak binatang burung besar dengan sayap berukuran ribuan kaki yang bertengger di tanah hijau. Tuan-tuan, silakan lewat sini. Xiao Yan dan Yao Lao baru saja mendarat ketika seorang anggota klan Yao yang mengenakan baju besi dengan cepat berjalan mendekat. Dia membawa mereka ke seekor burung besar. Saat ini, sudah ada beberapa ratus sosok berdiri di atasnya. Burung itu sangat lincah. Xiao Yan, yang pernah mengalami proses serupa di klan Gu, akrab dengan situasi seperti itu. Dia tidak mengobrol dengan siapapun. Sebaliknya, dia dan Yao Lao menuju ke suatu tempat dengan lebih sedikit orang dan diam-diam mempelajari dataran luas. Burung besar itu mengepakkan sayapnya yang besar setelah mereka berdua memanjat. Akhirnya menimbulkan angin kencang yang bersiul ke langit. Kemudian dengan cepat terbang menuju bagian yang lebih dalam dari dunia klan Yao. Penerbangan ini memakan waktu sekitar setengah jam. Saat itulah Xiao Yan merasakan kecepatan burung besar itu melambat. Matanya melihat ke kejauhan dan melihat bagian awan. Sebuah gunung menjulang tinggi yang menembus awan muncul di hadapannya. Sangat mungkin untuk melihat sekelompok aula dan bangunan besar di gunung besar. Pilar asap yang tak terhitung jumlahnya perlahan naik ke langit, memenuhi udara dengan aroma pil yang kaya. Burung besar itu mengitari gunung besar sebelum akhirnya mendarat di sebuah kotak. Xiao Yan dan Yao Lao perlahan turun. Yao Lao melihat ke sekeliling yang familiar dan menjadi sedikit linglung. Xiao Yan tidak mengganggu keadaan linglung Yao Lao. Dia diam-diam berdiri di samping Yao Lao dengan tangan di depan lengan bajunya. Matanya menyipit, dan dia mengabaikan pandangan aneh di sekelilingnya.
Kedua sosok yang berdiri di alun-alun tampak sangat menatap tajam ke arah orang-orang yang datang dan pergi. Oleh karena itu, setelah beberapa menit, tawa lama yang familiar perlahan-lahan terdengar di telinga Yao Lao dan Xiao Yan. Aku ingin tahu siapa yang tidak tahu aturannya. Sebenarnya kalian berdua, namun, Yao Chen, orang tua ini benar-benar sedikit terkejut bahwa seseorang sepertimu, yang diusir dari klan, memiliki wajah untuk kembali. Langkah kaki orang-orang di sekitarnya melambat. Mereka memandang lelaki tua itu, yang perlahan berjalan mendekat sambil tersenyum dingin. Semua orang mundur dengan bijak. Yao Wangui. Xiao Yan perlahan mengendurkan kedua tangannya yang dimasukkan ke dalam lengan bajunya. Dia mengangkat matanya dan menatap lelaki tua yang agak familiar itu. Suaranya tenang saat sudut mulutnya terangkat membentuk lengkungan sedingin es. Bab 1561 bertarung. Kerumunan orang di dalam alun-alun menyebar seperti air mengalir. Segera, sekelompok sosok yang mengenakan jubah klan Yao perlahan berjalan mendekat. Tatapan mereka berisi keterkejutan dan rasa jijik saat menyapu tubuh Yao Lao. Ada seorang lelaki tua yang tampak agak teduh dengan bibir seperti pisau dalam posisi pemimpin. Orang ini adalah orang yang bertanggung jawab memberikan hukuman dalam klan Yao. Xiao Yan pernah bertemu dengannya di luar alam api iblis saat itu. Dia juga seorang tetua dari klan Yao, yang sangat dibenci oleh Yao Lao, Yao Wangui. Yao Chen. Bukankah dia orang tak berguna yang diusir dari klan Yao kita? Dia seperti sekumpulan tulang tua, namun dia tidak tahu bagaimana menunggu kematiannya dengan tenang. Dia pasti datang ke klan Yao kita untuk dipermalukan. Benar sekali. Haha, tetua, mengingat statusmu, apa yang perlu dibicarakan dengan orang terlantar ini? Sosok manusia yang berkerumun di sekitar Yao Wangui mengerti bahwa dia benar-benar tidak menyukai dua orang di depannya setelah mendengar kata-katanya yang merendahkan. Banyak suara-suara menyanjung dan menjilat muncul satu demi satu. Posisi Yao Wangui di klan Yao sangat tinggi. Jika seseorang mendapatkan pengakuannya, posisinya dalam klan akan melambung tinggi. Oleh karena itu, Yao Wangui ini tidak pernah kekurangan orang-orang seperti itu di sampingnya. Yao Wangui senang jika banyak orang memujinya. Oleh karena itu, kemanapun dia pergi dalam klan, ada sekelompok besar orang yang mengikuti di belakangnya, menyanjungnya. Meskipun orang-orang ini mungkin tidak mengenali orang yang terkadang mereka ejek, mereka sangat pandai mengenali ekspresi Yao Wangui. Selama dia menunjukkan ekspresi tidak ramah, mereka tidak akan menunjukkan belas kasihan dalam mengkritik pihak lain. Lagi pula, apakah ada orang yang benar-benar berani menyentuh mereka di dalam klan Yao? Meskipun kata-kata orang-orang ini tidak kenal ampun, mata yang biasa mereka lihat pada dua orang di depan mereka juga menjadi lebih tajam, seolah-olah bertindak seperti ini akan membuat mereka dikenali oleh Yao Wangui. Mereka yang bukan dari klan Yao yang hadir di alun-alun diam-diam menggelengkan kepala. Klan-klan kuno ini telah menyegel diri mereka sendiri dan biasanya memandang segala sesuatu yang terjadi di dataran tengah dengan pandangan meremehkan. Namun, orang-orang dari dataran tengah jelas menyadari reputasi dan status yang dimiliki Yao Chen saat ini di dataran tengah. Kepala Aliansi Istana Langit. Harus kembali ke Pulau Naga dulu. Aliansi Istana Langit adalah faksi kuat yang bahkan bisa memaksa faksi kuat seperti Aula Jiwa untuk mundur dari posisinya sebagai penguasa. Itu juga merupakan faksi yang tidak diragukan lagi adalah penguasa dataran tengah saat ini. Meskipun klan Yao sangat kuat, mereka yang menyadari situasi ini memahami bahwa bahkan klan Yao tidak memiliki kualifikasi untuk meremehkan aliansi Istana Langit. Selain itu, tidak ada yang akan lupa bahwa aspek paling luar biasa dari Yao Chen, yang sudah begitu tua, bukanlah pencapaiannya atau pencapaian aliansi Istana Langit saat ini. Sebaliknya, itu adalah muridnya. Muridnya telah menjadi juara pertemuan pil menara pil beberapa tahun yang lalu, membuat dirinya terkenal di dataran tengah pada saat itu. Setelah membangun nama untuk dirinya sendiri, dia terus mengandalkan kekuatannya sendiri untuk bergabung dengan menara pil, sekte bunga, dan lembah api yang terbakar untuk membangun aliansi Istana Langit saat ini dengan barisan yang kuat. Kekuatannya sebanding dengan penguasa dataran tengah, Aula Jiwa. Selama tahun-tahun pertempuran berikutnya, aliansi tersebut menjadi lebih kuat dan bahkan menjadi eksistensi yang kuat di dataran tengah. Dalam pertempuran di Gunung Jatuh setengah tahun yang lalu, dia bahkan bertarung melawan kepala Aula Jiwa sendirian dan menang. Sejak itu, posisi penguasa di dataran tengah telah bergeser.
Mendengar banyak pencapaiannya saja sudah cukup membuat darah seseorang mendidih. Jika seseorang yang lahir ke dunia ini mampu mencapai hal ini, dia dapat dianggap sebagai manusia di antara manusia. Nama muridnya adalah Xiao Yan. Para pemimpin atau tetua agung dari berbagai faksi di dataran tengah di alun-alun saling bertukar pandang. Setelah itu, mereka menjauh dengan ekspresi rumit di mata mereka. Mereka tidak membuka mulut untuk membantu Yao Wangui hanya karena ini adalah rumah klan Yao. Orang tua Yao Wangui ini benar-benar meminta untuk menderita. Beberapa orang yang memperhatikan lengkungan dingin di wajah Xiao Yan setelah gurunya diejek dengan kasar, tanpa sadar berpikir dan menyombongkan diri. Guru, serahkan semuanya padaku. Yang perlu Anda lakukan hanyalah mencantumkan nama orang tua Anda di papan klan ketika saatnya tiba. Senyuman di wajah Xiao Yan sedikit pekat saat dia menoleh dan tertawa pelan. Yao Lao tidak menjawab. Namun, janggutnya yang sedikit bergetar menunjukkan gelombang di hatinya. Kata-kata yang sombong. Yao Wangui, yang masih memiliki senyuman di wajahnya karena suara-suara menyanjung di sekitarnya, membentuk ekspresi dingin di matanya. Dia tertawa dingin. Orang yang ditinggalkan tidak berhak meninggalkan namanya di papan klan. Yao Chen, kamu harus berhenti bermimpi. Tetua benar. Mengizinkan Anda berpartisipasi dalam upacara pengobatan sudah merupakan kebaikan terbesar klan kami. Yao Chen, kamu harus tahu batasanmu dan tidak menuntut lebih. Apakah menurutmu papan klan adalah sesuatu yang bisa ditinggalkan oleh orang terlantar sepertimu? Tetua Wangui, kenapa kamu tidak pergi ke Dewan Tetua dan meminta mereka untuk mengusir keduanya dan mencegah mereka mengotori matamu? Orang-orang di samping dengan gembira memuji ketika mereka melihat Yao Wangui akan meledak amarahnya. Apakah kalian semua sudah cukup berkata? Xiao Yan terus tersenyum sambil melihat anggota klan Yao, yang mulutnya penuh dengan kata-kata jahat. Dia dengan lembut meminta jawaban. Kamu harus lebih bijaksana terhadap situasi ini, seorang pria kurus yang berdiri di dekat Yao Wangui melirik Xiao Yan. Namun, sebelum dia selesai berbicara, dia tiba-tiba merasakan kekuatan yang kuat turun dari atas kepalanya. Setelah itu, tubuhnya tiba-tiba terjatuh. Kepalanya dengan kejam dibenturkan ke tanah. Tanah terbelah saat darah segar mengalir dari sana. Perubahan mendadak yang tidak terduga ini menyebabkan semua orang merasa terkejut. Saat mereka pulih, mereka hanya bisa melihat satu kaki menginjak kepala orang itu. Mereka mengalihkan pandangan mereka dan wajah tersenyum seorang pemuda muncul di pandangan mereka. Kecepatan yang luar biasa. Hati banyak orang di alun-alun sedikit bergetar. Mereka bahkan tidak berhasil melihat serangan Xiao Yan. Orang itu bahkan belum mengatakan semua yang ingin dia katakan sebelum kepalanya terkubur di lantai. Xiao Yan, kamu sangat berani. Ini klan Yaoku. Yao Wangui juga kaget dengan perubahan ini. Ekspresinya dengan cepat menjadi gelap dan serius saat dia berteriak dengan suara yang tajam. Bam! Jeritanya belum berhenti ketika orang lain, yang telah berbicara dengan kejam sebelumnya, berguling-guling di udara. Setelah itu, seteguk darah segar dimuntahkan dengan beberapa gigi hancur. Baru setelah dia mendarat di tanah barulah semua orang melihat bekas tangan berwarna merah darah di wajahnya. Kerumunan di sekitar Yao Wangui akhirnya mengungkapkan ekspresi kaget di mata mereka setelah melihat nasib menyedihkan keduanya. Mereka bergegas mendekati Yao Wangui, tapi sebelum mereka bisa bergerak, banyak bayangan tiba-tiba muncul di depan mereka. Aliran suara tamparan yang terus-menerus bergema pada saat yang bersamaan. Segera setelah itu, tubuh semua orang di kelompok kecuali Yao Wangui terbang kembali. Darah segar dan gigi yang menutupi tanah menyebabkan seseorang menelan ludahnya. Dalam sekejap mata, tanah berlumuran darah segar. Orang-orang yang sebelumnya tanpa rasa takut mempermalukan Yao Lao, semuanya memeluk wajah mereka dan berguling-guling seperti anjing mati. Jeritan tajam terdengar. Xiao Yan. Wajah Yao Wangui menjadi muram. Matanya juga menjadi sangat merah. Tindakan Xiao Yan tidak hanya memberikan pelajaran kepada anak-anak muda ini, tetapi juga memberinya tamparan di depan banyak orang. Ini adalah pertama kalinya dia mengalami penghinaan seperti itu selama bertahun-tahun. Bagus, bagus, bajingan kecil yang sombong. Apakah menurut Anda memenuhi syarat untuk menantang klan Yao saya hanya karena ada yang disebut aliansi Istana Surga di belakang Anda? Kamu bahkan belum muncul ketika lelaki tua ini mendominasi benua.
Raungan rendah dan marah Yao Wangui terdengar di alun-alun. Penjaga klan Yao, tangkap orang sombong ini. Yao Wangui tiba-tiba menunjuk ke arah Xiao Yan dan berteriak keras. Dipahami. Beberapa sosok manusia langsung muncul setelah teriakan Yao Wangui terdengar. Lusinan sosok berbaju besi hitam dan memegang tombak panjang mengelilingi Xiao Yan. Teriakan pelan terdengar dan mereka menyerang bersama. Sharp Douki bersiul menuju titik fatal di sekitar tubuh Xiao Yan. Bang! Bayangan tombak melintas, tapi sebelum mereka bisa mendekati Xiao Yan, gelombang api yang sangat menakutkan keluar dari tubuh Xiao Yan. Kemanapun gelombang itu menyebar, gelombang itu berpindah ke bawah tombak panjang yang diselimuti oleh Douki yang kuat. Selusin angka pelas terbang kembali setelah menerima pukulan serius. Baju besi hitam di tubuh mereka berubah menjadi abu, memperlihatkan banyak wajah terkejut. Aura yang sangat kuat. Apakah orang ini benar-benar mengandalkan kekuatannya sendiri untuk mengalahkan Hun Misheng? Mata Yao Wangui tiba-tiba menyusut setelah dia mendeteksi gelombang api yang mengerikan ini. Dia langsung merasa tidak percaya. Ketika dia bertemu Xiao Yan saat itu, Xiao Yan hanyalah Dou Sheng bintang 2. Bagaimana Xiao Yan bisa berkembang begitu cepat dalam beberapa tahun? Orang tua ini akan melihat hak apa yang kamu miliki untuk melakukan begitu kejam terhadap klan Yaoku. Meskipun Yao Wangui merasa terkejut di dalam hatinya, dia juga dianggap sebagai salah satu ahli terbaik di klan Yao. Dia sangat marah karena tindakan arogan Xiao Yan. Dia melangkah maju. Aura kuat Dou Sheng bintang 4 meletus tanpa hambatan apapun. Masyarakat sekitar terpaksa mundur beberapa puluh meter. Bahkan para ketua dan tetua agung dari beberapa faksi menunjukkan ekspresi muram. Meskipun Yao Wangui ini memiliki sedikit kemurahan hati, tidak perlu mempermasalahkan kekuatannya. Xiao Yan melirik ke arah Yao Wangui, yang telah melepaskan kekuatannya hingga batasnya. Bukan saja dia terlihat tidak serius, dia juga perlahan menggelengkan kepalanya. Dia mengangkat kakinya dan perlahan berjalan menuju Yao Wangui. Saat dia melangkah maju, aura yang 10 kali lebih menakutkan dari aura Yao Wangui meletus ke segala arah. Hal ini menyebabkan ekspresi banyak orang segera berubah. Dulu, sudah kubilang padamu bahwa hidupmu adalah milikku. Bab 1562 Agresivitas. Dou Sheng bintang 5. Aura menakutkan yang tiba-tiba menyapu alun-alun dengan cepat menghasilkan ekspresi keterkejutan di mata banyak ahli. Ada sedikit rasa takut dan rasa hormat ketika mereka melihat sosok muda itu. Kekuatan seperti itu bisa dianggap sebagai puncak keberadaan bahkan di klan kuno seperti klan Yao. Xiao Yan dari Istana Langit benar-benar memenuhi reputasinya. Individu dari berbagai faksi saling bertukar pandang. Mereka bisa melihat ekspresi serius dan seruan di mata satu sama lain. Tidak heran jika aliansi Istana Langit telah mengembangkan hubungan yang lebih erat selama beberapa tahun ini. Dengan individu inti seperti Xiao Yan sebagai pendukung utama mereka, aliansi ini tidak akan sekuat aliansi sementara lainnya. Ekspresi Yao Wangui menjadi sangat jelek saat aura Xiao Yan meledak. Dia tidak menyangka bahwa Xiao Yan tidak hanya berhasil menyusulnya dalam beberapa tahun yang singkat ini, dia bahkan telah melemparkannya jauh ke belakang. Bintang 5 Dou Sheng Yao Wangui bukanlah tandingan lawan pada level ini. Ekspresi Yao Wangui sangat suram. Aura yang mengelilingi tubuhnya, tampak seperti gunung yang menekannya, menyebabkan dia merasakan tekanan yang sangat besar. Dia tidak ragu jika dia melawan Xiao Yan, dia akan dikalahkan dalam 10 pertukaran. Swos. Letusan aura milik Dou Sheng bintang 5 menggugah banyak ahli klan Yao di gunung besar ini. Suara hembusan angin terus terdengar di udara di atas alun-alun. Mereka melihat ke tanah di bawah, yang berlumuran darah segar, dan awalnya terkejut. Wajah mereka dengan cepat dipenuhi amarah. Terlepas dari apa yang terjadi, orang-orang ini semuanya adalah anggota klan Yao, namun mereka telah dipukuli hingga mencapai kondisi seperti ini di depan pintu rumah mereka. Jelas bahwa klan Yao tidak diberi wajah apapun. Tetua Wangui. Apa yang terjadi? Banyak pasang mata tertuju pada Yao Wangui sambil merasa marah. Sesepuh, Anda baik-baik saja tepat waktu. Xiao Yan ini sangat arogan. Dia sebenarnya berani melancarkan serangan kejam terhadap anggota klan kami di wilayah kami. Cepat tangkap dia. Kalau tidak, klan Yao kita akan benar-benar kehilangan muka di depan banyak tamu. Yao Wangui bersukacita dan buru-buru berteriak saat melihat sosok di langit.
Xiao Yan. Xiao Yan dari klan Xiao. Tetua klan Yao di langit meneriakkan pertanyaan setelah mendengar suara Yao Wan Gui. Mereka akrab dengan nama Xiao Yan. Mata mereka menatap Xiao Yan. Kejutan di mata mereka menjadi lebih kuat saat melihat aura menakutkan datang darinya. Xiao Yan, hubungan antara klan Xiao dan klan Yao bisa dianggap baik saat itu. Tindakanmu hari ini agak berlebihan. Seorang tetua berjubah kuning di langit berbicara dengan ekspresi agak suram. Jika Anda menghormati orang lain akan menghormati Anda. Jika kamu mempermalukan orang lain akan mempermalukanmu. Xiao Yan tertawa pelan. Ekspresinya tidak berubah ketika banyak tetua klan Yao melayang di langit. Matanya hanya tertuju pada Yao Wan Gui. Senyuman sedingin es yang terbentuk di sudut mulutnya menjadi lebih tebal. Yao Wan Gui, ada kata-kata tertentu yang terkadang tidak bisa diucapkan sembarangan. Xiao Yan, apa yang kamu rencanakan? Ekspresi Yao Wan Gui menjadi dingin saat melihat senyuman ini. Dia berteriak dengan tegas. Matanya juga sangat tajam. Meskipun Xiao Yan kejam ketika dia menyerang orang-orang dari klan sebelumnya, dia telah memastikan bahwa mereka masih hidup. Oleh karena itu, hatinya berpikir bahwa Xiao Yan sedikit takut pada klan Yao. Sekarang setelah begitu banyak pembantu muncul, dia secara alami menjadi percaya diri. Minta maaf pada guruku. Xiao Yan menyeringai dan meminta maaf. Yao Wan Gui menyipitkan matanya sambil tersenyum lebar. Statusnya jauh lebih besar daripada status Yao Chen. Bagaimana dia bisa meminta maaf di depan banyak orang? Xiao Yan, tetua Wan Gui mungkin ikut disalahkan dalam masalah ini, tetapi kamu telah menyakiti banyak orang. Anda mungkin telah melampiaskan kemarahan Anda. Mengapa Anda masing-masing tidak mengambil langkah mundur? Seorang tetua dari klan Yao mengerutkan kening. Dia sangat menyadari karakter Yao Wan Gui. Memintanya untuk meminta maaf adalah permintaan yang sangat sulit. Xiao Yan perlahan menggelengkan kepalanya. Semua anggota klan Yao adalah individu yang sangat bangga. Mereka yang berasal dari klan Gu dianggap lebih baik dibandingkan dengan mereka. Xiao Yan tidak menyukai ejekan dan provokasi seperti ini. Karena dia ingin menghilangkan ejekan seperti itu, satu-satunya solusi adalah menakut-nakuti orang-orang agar tutup mulut. Seseorang hanya bisa menggunakan metode paling brutal ketika menghadapi individu yang begitu malang. Itu berarti mengajar mereka sampai mereka tutup mulut. Jika kamu tidak mau, aku tidak punya pilihan selain bertindak. Suara lembut Xiao Yan menyebabkan wajah Yao Wan Gui dan para tetua di langit berubah. Sebelum mereka dapat berbicara, tubuh Xiao Yan telah berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat ke arah Yao Wan Gui. Xiao Yan, hentikan kekerasan ini. Banyak tetua klan Yao segera berteriak kompak setelah mendengar kata-katanya. Sebelum mereka bisa melakukan intervensi, cahaya merah muda tiba-tiba keluar dari tubuh Xiao Yan. Akhirnya berubah menjadi bayi api yang melayang di angkasa. Bayi api itu melebarkan mulutnya. Api merah jambu yang menakutkan menyebar. Kekuatan pemusnahan yang terkandung di dalamnya menyebabkan para tetua itu mundur dengan wajah terkejut. Tidak ada kekurangan individu yang sangat berpengalaman di antara para sesepuh ini. Banyak seruan segera terdengar. Memurnikan api teratai iblis? Sementara para tetua di langit dihadang oleh Hi kecil, sosok Xiao Yan muncul di depan Yao Wan Gui dengan gaya seperti hantu. Setelah itu, jarinya mengarah ke Yao Wan Gui. Xiao Yan, hentikan! Teriakan sosok tua tiba-tiba muncul di sekitar alun-alun saat Xiao Yan menyerang Yao Wan Gui. Semua orang kaget melihat sekelompok besar awan api meletus dari puncak gunung. Seorang lelaki tua berambut merah terlihat sebagian saat dia bergegas mendekat. Itu tetua Wan Huo. Gelombang seruan segera bergema di sekitar alun-alun ketika semua orang melihat lelaki tua berambut merah itu. Tidak disangka orang ini pun telah diintimidasi. Dou Sheng bintang 6? Xiao Yan mengerutkan kening saat lelaki tua berambut merah itu muncul. Dia melirik ke arah Yao Wan Gui di depan, yang wajahnya menunjukkan kegembiraan yang liar dan kekejaman yang kelam. Mata Xiao Yan sekali lagi menjadi sedingin es. Serangannya tidak melemah. Angin kencang bertiup dari jarinya saat angin itu menekan Yao Wan Gui dengan kejam. Bajingan kecil, menurutmu orang tua ini takut padamu? Yao Wan Gui menjadi sangat marah saat melihat Xiao Yan terus mendekatinya. Dou Qi bersiul dari tubuhnya.
Tangannya yang sedikit kuno dan kekuningan disertai dengan angin yang aneh saat ia menyerang Xiao Yan dengan ganas. Telapak tangan kemuliaan yang layu. Xiao Yan mengangkat matanya saat Yao Wan Gui menolak. Kedua jarinya sedikit melengkung. Dia kemudian mendorong mereka ke depan dengan kecepatan seperti kilat dan dengan keras memukul telapak tangan lelaki tua itu. Bang! Angin kencang di telapak tangan Yao Wan Gui dengan cepat terkikis saat bersentuhan dan rasa sakit yang menusuk hati mengalir dari telapak tangannya. Sebuah lubang berdarah terbentuk sementara angin kencang membalikkan tubuhnya. Kakinya terhuyung mundur 1000 kaki. Dua selokan dalam muncul di alun-alun. Seteguk darah segar juga keluar dari mulut Yao Wan Gui saat tubuhnya stabil. Orang tua ini akan membunuhmu. Mata Yao Wan Gui menjadi merah darah setelah dia dikalahkan dalam satu serangan. Raungan marah terdengar. Kakinya segera menginjak tanah saat tubuhnya muncul di depan Xiao Yan dengan kecepatan seperti kilat. Sepetak besar bubuk putih tersebar sebelum membungkus tubuh Xiao Yan. Suara mendesis terdengar setelah bubuk putih mendarat di tanah. Lantai batu yang keras segera berubah menjadi tidak ada apa-apanya. Jelas sekali, bubuk ini adalah racun yang sangat kuat. Bang! Sebelum ekspresi kejam muncul di wajah Yao Wan Gui setelah dia menyebarkan bubuk beracun, sebuah tangan yang ditutupi api merah muda terulur dari bubuk beracun tersebut. Itu mencapai leher Yao Wan Gui dengan kecepatan seperti kilat. Xiao Yan! Orang tua berambut merah yang sedang terburu-buru, amarahnya muncul dalam teriakan nyaringnya saat melihat pemandangan ini. Dia tidak mengira Xiao Yan akan mengabaikan kata-katanya sama sekali, jadi dia mengepalkan tangannya. Douki merah menyala dengan cepat berkumpul di sana. Dalam sekejap mata, Douki ini berubah menjadi tombak api sepanjang 1000 kaki. Dia mengguncang lengannya dan tombak besar itu dengan kejam melesat ke arah Xiao Yan dengan kecepatan yang sangat mengejutkan. Bang! Kaki Xiao Yan menginjak tanah dengan keras. Pilar magma selebar beberapa ribu kaki terangkat dan menghancurkan tombak besar itu sepenuhnya. Namun, lelaki tua berambut berapi-api itu berhasil menyerbu saat Xiao Yan menyerang. Tubuhnya bergerak dan muncul di depan Xiao Yan. Keterkejutan dan kemarahan di matanya meningkat setelah melihat Xiao Yan mencengkeram tenggorokan Yao Wan Gui dengan satu tangan. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, telapak tangannya mengenai Xiao Yan. Kecepatannya menyebabkan telapak tangannya tampak tidak berwujud saat melesat ke depan. Fluktuasi spasial yang mengerikan menyebar seolah-olah memiliki bentuk nyata. Ekspresi Xiao Yan sedingin es saat dia menatap Yao Wan Gui, yang ingin mundur dengan panik. Dia menatap lelaki tua berambut merah itu dari sudut matanya dan mendengus dingin. Dengan jentikan jarinya, sosok hitam muncul di sampingnya. Setelah itu, sosok hitam itu mengayunkan kedua tangannya dan bertabrakan dengan lelaki tua berambut berapi-api di depan mata semua orang. Terang! Benturan telapak tangan mereka menyebabkan meletusnya angin yang tak terlihat. Kotak keras itu segera tertutup retakan padat. Udara bergetar dan kedua sosok itu terhuyung mundur 2 langkah. Saat tabrakan hebat terjadi di belakangnya, mata Xiao Yan menjadi lebih dingin sambil terus menatap ke arah Yao Wan Gui. Tangannya terulur sedikit lebih jauh dan melingkari tenggorokan Yao Wan Gui. Sebuah kekuatan besar melonjak, menyebabkan ekspresi Yao Wan Gui menjadi pucat dan ketakutan. Semua orang merasakan hati mereka merinding saat menyaksikan Yao Wan Gui berjuang seperti ikan mati di tangan Xiao Yan. Orang ini terlalu galak. Bahkan kekuatan gabungan dari begitu banyak tetua klan Yao tidak dapat memperlambatnya. Bersambung ke episode 279. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.